Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas dan homogenitas. Untuk materi selengkapnya akan dibahas pada slide-slide berikut ini. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pada pembahasan kali ini, uji normalitas yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, uji Chi kuadrat, yang kedua uji Lilliefors, yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang keempat adalah uji Shapiro-Wilk. Uji metode Chi kuadrat merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi, uji normalitas Chi kuadrat menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan uji kuadrat yang pertama adalah cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih dari 30. Yang kedua, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Dengan hipotesis pengujian, H0 adalah data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 adalah data yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan kriteria uji yang digunakan adalah Chi kuadrat hitung tidak kurang dari Chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dan Chi kuadrat hitung lebih dari Chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Uji Lilliefors merupakan uji normalitas secara non-parametrik. Uji Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan atau kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratan uji Lilliefors yakni data berskala interval atau rasio kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Dengan kriteria pengujian, jika L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Dan jika L hitung tidak lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. Langkah uji Lilliefors yang pertama, data pengamatan X1, X2, X3 sampai Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3 sampai Zn dengan menggunakan rumus XI dikurang X per S, dengan X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku. Kedua, untuk setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal, kemudian hitung peluang. FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari ZI. Yang ketiga, selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Keempat, jika proporsi ini dinyatakan oleh SZI, maka SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2 sampai Zn yang tidak kurang dari Zi dibagi N. Kemudian hitung selisih FZI dikurang SZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Dan yang terakhir, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Misal harga tersebut L hitung. Yang terakhir, metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikan yang berbeda. Signifikan metode Kolmogorov-Smirnov
menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Nah, persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu ada 3. Yang pertama, data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya ada 3. Yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data dari sampel random. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Di dalam slide PPT tersebut terdapat tinggi mahasiswa beserta frekuensinya. Lalu ujikan normal atau tidak data pengukuran terhadap tinggi mahasiswa tingkat pertama dilakukan dan diambil sebuah sampel acak berukuran 100 berikut dengan metode chi-square. Selanjutnya langkah penyelesaiannya yaitu setelah dihitung X sama dengan 157,8 dan S sama dengan 8,09. Selanjutnya tentukan batas-batas kelas dan cari nilai Z. I sama dengan XI dikurangi X per S. Kemudian lihat Z tabel. Nah, tersebut daftar frekuensi ekspektasi dan observasi. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 4,27. Nah, jadi data tersebut merupakan distribusi normal. Uji homogenitas, yaitu syarat uji statistik inferensial parametrik. Teknik pengujiannya antara lain uji Hartley dan uji Bartley. Uji Hartley mempunyai beberapa kriteria pengujian sebagai berikut. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, di sini terdapat tabel hasil uji suatu penelitian. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu berdasarkan data di atas kita dapat menghitung variasi masing-masing kelompok dengan Fmax hitung sama dengan 34,3 sama dengan 1,2564. Fmax tabel sama dengan 20,6 dalam kurung N min 1 sama dengan 4, K sama dengan 4. Kesimpulan hipotesis 0 diterima karena Fmax hitung lebih kecil daripada Fmax tabel, yang berarti keempat kelompok itu homogen. Yang selanjutnya itu uji Bartlett. Untuk melakukan pengujian ini kita misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai dengan NK dengan data YIJ dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2, 3. Jadi sampel itu hitung variannya. Contoh soal yang selanjutnya yaitu diketahui perbandingan keuangan antar pemerintahan pusat X1, provinsi X2 dan kabupaten atau kota X3 di wilayah CJDW seperti tabel berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, buat tabel uji Bartlett. Selanjutnya hitung varians gabungan dari ketiga sampel tersebut. S2 sama dengan 40
75,102. Dan langkah selanjutnya menghitung log S2 sama dengan 1,6542. Menghitung nilai 317,61, menghitung nilai X2 hitung sama dengan 1,863. Dan langkah yang terakhir yaitu bandingkan X2 hitung dengan X2 tabel. 1,863 lebih kecil dari 5,991, berarti X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka nilai varian-variannya homogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.